Oh, ternyata Banser itu adalah gerombolan nasi bungkus, gerombolan orang-orang yang tidak sekolah, gerombolan orang-orang yang patah pulpen. Hebat kau Lampai Channel. Tapi awas ya, jangan sampai nangis kamu nanti. Ntar nangis. Jangan sudah ada kegiatan dibubarkan, seakan-akan mereka lah penanggung jawab di situ. Padahal kita di Indonesia yang menjaga NKRI adalah ada aparat di situ. Dan kita semua secara hati nurani pasti kita akan membela negara kita, bukan hanya Banser atau Ansar yang membela NKRI. So NKRI ya di sana ada yang paling bertanggung jawab di sana, aparat dan kepolisian, aparat ya, baik polisi maupun tentara. Dan mereka, saya yakin mereka orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, yang paling tahu, dan mereka sudah dididik di situ mana yang akan mengganggu ketertiban negara kita ini, yang akan merusak kedaulatan negara ini. Mereka paling tahu, bukan Banser gitu. Banser itu hanya kumpulan orang-orang yang tidak sekolah di sana, sehingga mereka orang yang pakai nasi bungkus jadi ya. Itu tidak seperti itu. Bukan gereja harus dijaga, pengajian di masjid kamu harus bubarkan, tidak, seharusnya kamu jaga, karena Nabi SAW kan disebutkan oleh Allah. Baik teman-teman, mari kita dengarkan dulu bagaimana si Lampai Channel ini membaca keputusan dari pengurus masjid atas penolakan atau pembatalan kajian Pak Khalid Basalamah, Doktor. Jasin kepada yang terhormat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra, Kantor Wali Kota Makassar di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ini sahabat Lampai Channel ya. Berdasarkan pertimbangan dan masukan dari para kiai atau ulama dari beberapa ormas, hasil pembicaraan Ketua Umum Yayasan Masjid Raya Makassar dengan Bapak Wali Kota Makassar dan Kapolrestabes Makassar, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya mengenai rencana pelaksanaan tablik akbar dengan menghadirkan penceramah Dr. Khalid Basalamah yang akan dilaksanakan di Masjid Raya Makassar pada hari Jumat 1 Maret 2024 jam 18.30 WITA. Nomor surat ini ya, nomor suratnya tanggal 22 Februari 2024, nomornya ada. Dengan ini pengurus Masjid Raya Makassar tidak mengizinkan lainnya. Pengurus Masjid Raya tidak mengizinkan kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Raya sesuai pertimbangan dan masukan tersebut di atas dan terlalu banyak dan ini. Dan resmi dan demi keamanan dan mana cara bacanya kalau banyak dan begini. Oke, saya ini oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber, penonton, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Katanya untuk menjaga ketertiban pasca Pilpres ya, dengan pertimbangan-pertimbangan berbagai ormas. Tapi ormas yang lain saya udah percaya saya kalau mereka mau membatalkan seperti ini. Tapi itulah suatu keputusan kita harus. Tapi intinya adalah tidak ada aroganisme seperti apa yang terjadi di Surabaya kemarin itu. Ya itu tidak terjadinya seperti, tidak ada arogan di dalamnya dari Banser, tidak ada dari GP Ansar melakukan arogan pembatalan pembubaran, kemudian mereka sendiri yang melapor ke kepolisian. Pak Lampai Channel, sebenarnya yang di Makassar dan di Surabaya itu sama Pak, tidak sama seperti yang Anda pikirkan. Karena yang di Surabaya berdasarkan klarifikasi dari pengurus masjidnya itu, sebenarnya sudah ada surat resmi dari pihak GP Ansor itu, dan sudah ada kesepakatan bahwa dibatalkan pengajiannya Syafiq Risa Basalamah. Tapi kok malah banyak orang itu awal mulanya Pak ya. Dan GP Ansor dan Banser ke masjid itu mau klarifikasi kenapa kok masih dilanjutkan. Tetapi dari orang-orang yang tidak tahu menahu dari jamaahnya Pak Syafiq Risa Basalamah ini terjadi salah paham. Itu awalnya, itu klarifikasi dari pengurus masjidnya Pak Lampai Channel. Dan sama dengan yang di Makassar itu, sudah ada kesepakatan akan dibatalkan, tapi masih banyak orang di situ. Akhirnya dari pihak GP Ansor datang mau klarifikasi, tapi
Ya, sambutan dari sana, sambutan dari pihak Ini kan namanya pengajiannya atau mantai, muhibinnya mereka Syafiq yang Rizal melakukan Basalamah anarkis, ini pembubaran, yang tidak kemudian mengenakan mereka terhadap sendiri yang melapor teman-teman katanya Banser dianiaya. itu Pak asalnya. Gini Pak Lampai Channel, coba Mas Anda nggak tahu sih apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh atau klarifikasi dari pengurus As-Salam itu, dari pengurus Masjid As-Salam tentang Mungkin kajian dimulai Syafiq dengan Rizal Basalamah adanya ini. surat yang Ayo kami ini terima dengarkan dulu Pak Lampai dari Channel, teman-teman biar Banser Anda tidak gagal yang paham. keberatan kalau diadakan di masjid ini menghadirkan Ustadz Syafiq Basalamah. Nah, dengan keberatan itu kami mengundang ya dari Kapolsek, kemudian dari unsur NU, kemudian dari Banser sendiri ya. Ada beberapa yang hadir pada saat itu, juga tokoh-tokoh ulama dari NU ya, yang intinya adalah kami tidak keberatan kalau kajian yang akan dilaksanakan itu ditunda atau ditiadakan ya, karena atas dasar permintaan memenuhi daripada teman-teman dari Banser. Nah, kemudian kami sudah mengundang ke para jamaah melalui medsos. Jadi antara kami menyepakati untuk membatalkan, menunda itu, dengan kami sudah mengundang karena waktunya hanya 1 hari ya. Nah, intinya malam tadi itu ada sebagian jamaah yang sudah tahu memang itu ditiadakan. Nah, tapi ada juga yang mungkin dia tidak membaca perkembangannya bahwa itu di Masjid As-Salam tidak jadi gitu loh. Nah, karena itu tadi mereka ada yang datang, namun juga dari teman-teman Banser juga datang dengan berpakaian seragam Banser ya. Kemudian Banser menganggap loh, kok Masjid As-Salam tidak komitmen tetap jadi, padahal Ustadz Syafiq itu tidak jadi datang ke Masjid As-Salam Puri, Mas. Baik, jawab di sana aparat dan kepolisian, aparat ya, baik polisi maupun tentara, dan mereka, saya yakin mereka orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, yang paling tahu, dan mereka sudah dididik di situ mana yang akan mengganggu ketertiban negara kita ini, yang akan merusak kedaulatan negara ini. Mereka paling tahu, bukan Banser gitu. Banser itu hanya kumpulan orang-orang yang tidak sekolah di sana, sehingga mereka orang yang patah polpen ya. Justru karena polisi dan tentara ini orang-orang yang pintar, makanya Ketua Badan Penanggulangan Teroris itu menjelaskan bahwa setiap kali penangkapan teroris di Indonesia ini selalu terindikasi dari kelompok kamu, dari kelompok Salafi Wahabi. Kenapa? Karena di dalam penangkapan itu ditemukan buku-buku dari kelompok Anda gitu loh. Tapi tidak langsung menuduh kamu. Sebenarnya kalau Pak Lampai Channel ini mau menggunakan otaknya, yang dibubarkan adalah kajian-kajian yang seperti kelompok Anda itu, yang selalu menyalahkan kelompok lain, yang selalu menumbuhkan bibit-bibit perpecahan di antara umat ini, Pak. Masa Anda tidak ngerti sih? Pengajian yang berisi hormat terhadap NKRI ini syirik. Memperingati hari 17 Agustus itu tidak boleh. Orang yang bertawassul terhadap para aulia yang telah meninggal dunia ini tidak boleh, syirik akbar. Yaitu pengajian-pengajian yang tidak menghargai perbedaan, yang hanya mengaku benarnya sendiri. Itulah bibit-bibit teroris, kata Direktur Badan Penanggulangan Teroris itu, Pak.